Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Nurul Wahida dengan NIM 1401622040. Baik, yang pertama itu ide-ide mendasar mengapa sih PPKN menjadi ada atau eksis. Yang pertama, karena pendidikan kewarganegaraan. PPKN dibentuk untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada siswa agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan. PPKN bertindak sebagai sarana untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, PPKN membantu siswa memahami keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga. Yang ketiga, mengembangkan etika dan moral. PPKN juga memberikan landasan etika dan moral kepada siswa. Melalui pembelajaran ini, siswa diajarkan tentang nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, membangun kepedulian sosial, di mana PPKN mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang peduli terhadap isu-isu sosial. Mereka diajarkan tentang kemiskinan, kesenjangan sosial, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan isu-isu lain yang masih relevan. Dengan memiliki mata pelajaran PPKN yang komprehensif, negara berharap dapat melahirkan generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang kewarganegaraan bertanggung jawab, aktif berpartisipasi, dan peduli terhadap kepentingan bangsa dan negara. Bagian yang kedua, masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN. Yang pertama, karena adanya kurangnya pemahaman tentang kewarganegaraan. Banyak siswa di Indonesia mengalami kurangnya pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, tantangan global. Dalam era globalisasi, siswa perlu memahami peran Indonesia dalam hubungan internasional dan tantangan global yang akan dihadapinya. PPKN membantu siswa memahami isu-isu global sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah-masalah ini di masa depan. Yang ketiga, konflik sosial dan toleransi. Konflik sosial seringkali timbul dari ketidakpahaman, prasangka, atau kurangnya toleransi antar individu atau kelompok. PPKN berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai perbedaan, dan dialog yang konstruktif. Bagian yang ketiga adalah cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat. Yang pertama ada pembelajaran interaktif. Metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek kolaboratif dapat digunakan dalam PPKN. Hal ini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, berbagi pendapat, dan mencari solusi bersama terhadap masalah yang diajukan. Yang kedua, penggunaan sumber belajar yang beragam. Menggunakan sumber belajar yang beragam seperti materi teks, video, artikel, studi kasus, atau kunjungan lapangan dapat membantu siswa mendapatkan pemahaman yang holistik tentang masalah yang dicoba diselesaikan oleh PPKN. Dengan menghadirkan perspektif yang berbeda, siswa dapat melihat kompleksitas masalah dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mencapai kesimpulan atau solusi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.